Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi Sob bareng gue Roy Oktavianto. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan percobaan job sheet ke-7, yaitu pengukuran daya AC satu fasa. Di sini udah ada job sheet-nya, di mana job sheet ini bertujuan untuk mahasiswa dapat menentukan daya arus bolak-balik satu fasa dengan wattmeter. Lalu yang kedua, mahasiswa dapat membandingkan hasil pengukuran daya arus bolak-balik dengan wattmeter dan dengan menggunakan volt sampai ampere meter. Yang ketiga, mahasiswa dapat menyimpulkan hasil praktikum. Dasar teorinya adalah harga rata-rata dari daya dalam keadaan arus bolak-balik dengan beban yang umum dinyatakan sebagai hasil kali arus dan tegangan yang dinyatakan sebagai perkalian harga efektif dari arus dan tegangan dengan kosinus dari perbedaan fasa di antara arus dan tegangan yang melalui beban tersebut. Lalu ini adalah gambar dari rangkaiannya, nanti kita akan buat seperti ini, yaitu ada volt AC, ampere meter, voltmeter, wattmeter, dan resistor, serta switch atau saklar. Langkah kerjanya, kita langsung aja ke praktikumnya. Kita langsung ke medianya menggunakan Proteus. Nah, di sini kita udah ada di media praktiknya, yaitu Proteus atau simulasi. Saya juga udah menggambar, seperti tadi ada sumber daya AC, lalu ada AC voltmeter, lalu ada AC ampere meter dan wattmeter, serta saklar dan resistor. Oke, untuk percobaan kali ini saya setting voltmeternya di kisaran 280 volt. Lalu dengan frekuensi 50 Hz, dan kita mulai dengan resistor pertama sebesar 500 ohm. Oke, untuk mengetahui daya yang ada dalam rangkaian, kita nyalakan switch satunya, lalu kita play. Nah, kalau kalian bisa lihat di sini, untuk dayanya sebesar 78,4 volt ampere. Menggunakan resistor sebesar 500 ohm. Kalian bisa lihat di sini 500. Lalu untuk mengetahui arus dan tegangannya, kita matikan switch 1, lalu kita nyalakan switch 2. Nah, di sini terbaca tegangannya sebesar 198 AC volt. Lalu di sini ada arusnya sebesar 0,40 AC. Di sini satuannya ampere. Lalu untuk percobaan kedua, di sini saya matikan terlebih dahulu, menggunakan resistor sebesar 400. Kita akan melakukan ini sebanyak 5 kali. Kita cek switch 1 kita nyalakan, berapa sih daya yang dihasilkan? Yaitu sebesar 98 volt ampere. Lalu untuk arus dan tegangan yang didapatkan, arusnya sebesar 0,49 yang ini. Lalu tegangannya masih sama 198 volt ampere. 198 volt tegangannya. Selanjutnya kita percobaan ketiga yaitu 300 ohm. Daya yang dihasilkan untuk resistor 300 ohm sebesar 131 volt ampere. Lalu untuk tegangan serta arusnya sebesar 198 volt serta 0,66 ampere. Lalu untuk percobaan keempat, kita rubah di 200 tahanannya, lalu kita nyalakan lagi, switch satunya kita nyalakan, dan mendapatkan daya sebesar 196 volt ampere. Lalu untuk tegangannya mendapatkan sebesar 198, lalu arusnya sebesar 0,99 ampere. Lalu yang terakhir atau kelima, kita rubah di sini tahanannya sebesar 100. Kita cek dayanya berapa yang didapatkan, sebesar 392 volt ampere. Lalu untuk mengetahui tegangannya serta arusnya, tegangannya sebesar 198 volt, lalu arusnya 1,98 ampere.
Nah, data-data ini saya masukkan ke dalam job sheet. Saya sudah masukkan tadi, yaitu beban dari mulai 500 sampai 100, lalu dayanya, tegangannya, arusnya. Nah, cost fee ini tadi kosong. Daya hitung juga kosong, lalu persentase kesalahan kosong. Nah, dari mana sih cost fee, daya hitung, dan kesalahan itu didapat? Untuk cost fee didapatkan dari, misalkan contoh, percobaan pertama 500 ohm, P dibagi V dikali I. P-nya 78,4, lalu dibagi V yang sudah dikali I, sehingga menghasilkan nilai 0,99. Lalu daya hitungnya didapat dari mana sih? Yaitu V kali I kali cos V. Mana V-nya 198 dikali 0,40 lalu dikali 0,99 menghasilkan 78,4. Nah, persentase kesalahan yaitu daya ukur dikurang daya hitung dibagi daya ukur. Sehingga di sini percobaan pertama 78,4 dikurang 78,4 dibagi 78,4 menghasilkan kesalahannya sebesar 0. Nah, untuk contoh kedua, seperti tadi, cos V-nya didapatkan P dibagi V dikali I, 98 dibagi 198 dikali 0,49 menghasilkan nilai 1. Lalu daya hitungnya didapatkan dengan V dikali I dikali cos V, 198 dikali 0,49 dikali 1 menghasilkan nilai 96,05. Lalu untuk persentase kesalahan kedua, daya ukur dikurang daya hitung dibagi daya ukur, 98 dikurang dengan 96,05 lalu dibagi dengan 98 menghasilkan nilai 0,019. Nah, untuk percobaan ketiga, 4 dan 5 saya rasa kalian sudah bisa menghitungnya sendiri. Untuk itu kalian bisa lihat tabel saya aja, karena untuk mempersingkat waktu. Lalu bagaimana sih cara untuk memperkecil faktor daya atau cost fee? Yang pertama, faktor daya dapat diperbaiki dengan memasang kapasitor pengoreksi faktor daya pada sistem distribusi listrik atau instalasi listrik dalam pabrik atau industri. Kapasitor bertindak sebagai pembangkit daya reaktif dan oleh karenanya akan mengurangi jumlah daya reaktif, juga daya semu yang dihasilkan oleh bagian utilitas. Lalu kesimpulan pada praktik kali ini, berdasarkan praktikum yang saya lakukan menunjukkan bahwa semakin kecil nilai resistor yang dipakai, maka akan semakin besar daya yang dialirkan pada arus rangkaian. Lalu ada pola unik untuk semua percobaan, yaitu mendapatkan arus yang sama sebesar 198 volt, baik dari percobaan 1 sampai ke 5. Lalu ada arus yang didapatkan juga akan semakin besar jika nilai resistor yang dipakai itu kecil. Yang terakhir, nilai rata-rata cost fee yang didapatkan sebesar 0,99. Dalam percobaan kali ini, ternyata masih ditemukan juga nilai kesalahan, namun persentase kesalahan pada percobaan kali ini sangatlah kecil. Berikut adalah grafik kesalahan dari percobaan saya. Nah, mungkin itu aja sob, percobaan pada job sheet 7. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.